warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pecinta Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang akan melanjutkan tafsir surat At-Tin yang dulu kita pernah bahas, yang kemarin pernah kita bahas, yang kemarin sampai di wahadzal baladil amin. Sebelum kita bahas, marilah kita baca dulu biar mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Laqad khalaqnal insana. Laqad khalaqna, sungguh. Ini di sini menggunakan taukid. Ada dua taukid yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Sungguh kami, kata Allah Ta'ala, menciptakan manusia, al-insan, al-jins, bentuknya. Yang dimaksud di sini adalah bentuknya. Allah Ta'ala sungguh menciptakan manusia, yaitu dalam kategori bentuknya fi ahsani taqwim, pada bentuk yang sebaik-baiknya. Ai ta'dilu di surati, yaitu bentuk yang sebaik-baiknya dan sebagus-bagusnya. Tidak ada selain dari manusia bentuk makhluk yang seindah, yang sebagus daripada bentukan yang dibikin oleh Allah Ta'ala, yaitu manusia. Kita perlu disyukuri, kita perlu bersyukur kepada Allah. Kita selaku manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang sangat indah. Tangan ada di sini, ada di pinggir. Mulut ada di sini. Hidung ke bawah lubangnya. Bagaimana ketika Allah Ta'ala menciptakan hidung kita ada di atas kepala, menghadap ke atas, lubangnya menghadap ke atas. Ketika hujan ya tidak bisa jalan kita kalau tidak pakai payung. Mata ada di depan dua, kemudian kepala ada di atas. Biar kita berpikir dulu sebelum bertindak. Biar kita, kenapa kepala itu tidak sejajar dengan kemaluan, biar kita ketika mau mengerjakan apapun dengan perut tidak sejajar,
baik itu kita mengerjakan berkaitan dengan perut, berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan nafsu birahi, kita masih bisa berpikir dulu untuk untuk mensterilkan, biar kita terhindar dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang negatif. Bapak Ibu para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, kita harus bersyukur bentuk kita ini lain daripada yang lain. Manusia ini kata Allah Ta'ala fi ahsani taqwim, bentuknya sangat baik, sebaik-baiknya, malahan bukan sangat baik saja, tapi sebaik-baiknya bentuk daripada makhluk. Summa radadanahu, maka di kemudian hari nanti kami akan kembalikan fi ba'di afrodihi. Jadi kita ini akan dikembalikan daripada yang sempurna, yang kita merasa sempurna sekarang, asfala safilin, ke tempat serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Nah, disinilah pentingnya kita belajar ilmu tafsir menggunakan kitab karangan-karangan para ulama, karangan-karangan para aulia-aulia. Kalau kita menerjemahkan Al-Quran dari terjemahan, itu sangat berbahaya sekali. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu bukan kita, bukan pemikiran kita. Bahkan Rasulullah itu jelas memberikan pengertian, man fassarul Quran bi ra'yi, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah satu tiket ke neraka. Nah, ini adalah tafsiran-tafsiran yang perlu kita pahami, bukan sekedar teks, akan tetapi ruh, akan tetapi makna, akan tetapi tujuan daripada lafaz-lafaz yang firman-firman Allah ini, agar sampai tidak hanya dengan nafsu kita saja. Para Bapak Ibu pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, jadi banyak sekali di luar itu menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, menafsirkan Al-Quran dengan kemampuannya sendiri. Itu agama itu punya kamu apa punya Allah Ta'ala dan Rasulnya? Kalau mengikuti, kalau punya Allah dan Rasulnya, yang ngikuti pendapat atau tafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Kalau pendapat kita, berarti agama itu punya kita, pendapat kita, agama kita. Kita ini siapa? Kita ini makhluk. Memang sama-sama makhluk dengan para ulama, akan tetapi para ulama diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, diberikan kasyaf oleh Allah Ta'ala, sehingga mendapatkan ilmu-ilmu daripada Al-Quran, suci hatinya. Kalau kita ini kan masih awam, masih senang ini, masih gak suka ini, masih sombong, masih ini, masih itu. Banyak sekali kurang-kurang dari kita. Ibadahnya kurang, segala macam. Kalau para ulama-ulama yang sudah ilmunya hafal Al-Quran, hadisnya hafal ribuan hadis, nah itulah sudah mencukupi syarat terhadap menafsirkan Al-Quran. Kita sudah hafal berapa juz yang kita hafal? Jangan-jangan kita hafal 3 juz. Yang pertama juz Mangga, yang kedua juz Al-Bukat, yang ketiga juz Juz. Nah, itulah. Makanya di sini ada penafsiran daripada ulama. Kinayatun. Nah, di sini adalah bahasa kiasan.
asfala safilin ini tempat serendah-rendahnya itu bahasa kiasan Allah Ta'ala anil harami wa dhaif dari masa tua, pikun, serta lemah. Setelah Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan bagi kita semuanya, masa muda sehat, mau makan apa aja bisa, mau berbuat apa saja bisa ketika masa muda. Setelah 40 diberi penyakit oleh Allah, 50 tambah lagi, 60 tambah lagi, 70, 80 dan seterusnya, diberi namanya masa pikun, masa tua, masa yang lemah. Fayanqusul amal, maka amal kita akan berkurang, amal kebaikan akan berkurang. An zamanis syabab, daripada amal masa mudanya. Kita akan dikurangi oleh Allah Ta'ala, kemampuan kita akan berkurang daripada masa-masa muda kita. Wa yakunu lahu ajrahu, akan tetapi ketika kita masa muda kita melakukan sholat tahajud misalnya, masa mampu fit-fitnya kita melakukan sholat tahajud, melakukan puasa, melakukan zikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, menolong orang, membantu orang, bersedekah. Itu Masya Allah masa mudanya. Sudah masa tua, tidak mampu lagi, berdiri saja susah, makan saja susah, apalagi puasa dan seterusnya misalnya. Wa yakun lahu ajruhu, apabila ditemukan orang-orang kayak gitu, maka ketika kita sudah masa tua, Allah Ta'ala memberikan pahala sama dengan masa mudanya ketika kita melakukan hal-hal kebaikan. Jadi meskipun tidak mengerjakan di masa tuanya, Allah Ta'ala tetap memberikan pahala seperti halnya masa mudanya. Itulah pentingnya ketika kita masih sehat, ketika kita masih mampu, ketika kita masih bisa berbuat baik, maka lakukanlah mumpung masih ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, maka kita hanya menunggu kematian dan nanti penyesalan yang ada. Bapak Ibu, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, biqauli ta'ala illa. Nah, di sini menggunakan lafaz illa yang ke tempat serendah-rendahnya tadi, yang masa tua, masa pikun itu yang sangat berkurang, kecuali, ada kecualinya di sini. Illa lakin, akan tetapi, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Beriman ini banyak, mempunyai keimanan dalam hatinya. Wa amilus shalihat, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh, berbuat baik sesama kita. Hablum minan nasnya dikerjakan, hablum minallahnya dikerjakan, hablum minan nas dilengkapi, membantu sesama kita. Beribadah kepada Allah Ta'ala tetap dikerjakan, tidak ditinggalkan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kadang-kadang kita gini, ada orang merasa aku yang penting ibadah, tidak usah memikirkan orang lain. Itu salah. Atau kita tidak usah mikirkan Allah Ta'ala, tidak usah ibadah, aku nak membantu orang lain saja. Itu juga salah, tidak benar. Yang benar adalah kita membantu orang lain, bersedekah, menolong orang lain, monggo, bagus. Tapi juga beribadah kepada Allah Ta'ala.
Sholat 5 waktu yang kemarin sudah dijelaskan masalah Isra. Sholat 5 waktu, berzikir, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang wajib puasa, zakat, dan haji misalnya, jika ada mampu. Itu penting kita ungkapkan kepada para Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, para pecinta Al-Quran. Tadi itu tetapi amal orang-orang soleh dan orang-orang yang beriman, falahum ajrun ghairu mamnun, bahwa yang pahalanya tiada putus-putus. Jadi pahalanya orang-orang yang amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh, ketika masa tuanya, meskipun masa tuanya tidak terputus-putus. Karena kenapa? Di masa mudanya dia biasa puasa, misalnya puasa Daud, biasa puasa Senin Kamis, biasa puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan, biasa puasa Rajab, biasa puasa sunnah Sya'ban, biasa puasa sunnah Muharram, pokoknya puasa-puasa sunnah, biasa sholat tahajud, biasa sholat duha, biasa membaca sholawat, biasa membaca Al-Quran, biasa zikir, biasa bersedekah. Nah, itu masa tuanya. Ketika kita tidak mampu lagi, maka Allah Ta'ala memberikan pahala sama dengan apa yang kita kerjakan di masa mudanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para pecinta Al-Quran semuanya, maqtunu fil hadis, ada dalam suatu hadis dijelaskan juga oleh Rasul, idza balagal mu'min, apabila sudah sampai orang-orang mukmin, minal kibri ma yu'jizu, sudah mencapai usia tua, yu'jizu, lemah, anil amal, lemah, tidak mampu untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik kepada Allah Ta'ala, kepada manusia sesamanya, tidak mampu lagi. Kata balahu, maka Allah Ta'ala menulisnya, memerintahkan menulis kepada para malaikat, maka ya'malu, yaitu ditulis, suruh tulis kepada para malaikat untuk menulis apa-apa yang dikerjakan pada waktu muda. Nah, ini enaknya jadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena kenapa? Kita sudah tidak mengerjakan lagi masa tua, masih diberikan pahala seperti halnya apa yang kita kerjakan di masa muda. Mudah-mudahan kita semuanya di masa muda, yang masih muda, bisa melaksanakan perbuatan-perbuatan baik, iman kita semakin kokoh, amal kesolehan kita semakin bertambah. Bapak Ibu, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, apakah yang menyebabkan kamu mendustakan, yang ini ayyuhal kafir, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Ba'du biddin, ba'du ay ba'da dzukira min khalqin nas fi ahsani surah, setelah pembentukan Allah Ta'ala, penciptaan Allah Ta'ala kepada bentuk yang sangat indah dan bagus ini, kepada pembentukan yang sangat mulia ini, thumma raddahu ilayya ardal al-umr addal al-qadrati al-ba'thi, dalam hal ini
menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala setelah diberikan penciptaan yang sangat luar biasa, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nikmatnya luar biasa, kaki ada di bawah. Maka Allah Ta'ala akan mengembalikan kita, yaitu nanti kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kita dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala. Dulu awalnya tidak ada, kemudian ada, sekarang jadi manusia, kemudian tidak ada lagi, nanti kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang-orang yang mampu untuk menangkal kematian. Ketika faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu nyampe kepada kita, maka kita tidak bisa menundanya. Ketika ajal itu sudah datang, tidak akan maju dan mundur sedetik pun, akan di tepat waktu. Meskipun walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian bersembunyi di dalam benteng-benteng yang kuat atau di dalam bejana yang kuat yang terbuat dari baja yang anti bom misalnya, tetap kematian itu tetap ada. Ma'asyiral muslimin, para bapak ibu, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, kita tidak merasakan bahwasannya namanya bumi ini setiap hari memanggil-manggil kita semuanya. Dengan panggilan apa? Ibn Adam, anak keturunan Nabi Adam, tamshi ala dhahri, silahkan kau berjalan di muka bumi ini. Kata bumi, di muka bumi ini semaumu, seenakmu, terserah. Gimana enaknya terserah kamu. Mau sombong, monggo. Mau tawadhu, monggo. Mau dendam, monggo. Tidak ada larangan daripada bumi, tapi dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa masihuka fi batni. Ingat ya, ingat ya, nanti ketika kamu mati akan kembali ke dalam perutku, akan ku balas di situ apa yang kau perbuat di atas bumi, akan ku himpit jasadmu. Selanjutnya, Ibn Adam, anak keturunan Nabi Adam, ta'kul alwan, silakan makan. Makanan yang ada di atas bumi ini silakan makan. Kamu makan halal, monggo. Makan yang haram, monggo. Makan yang riba, monggo. Makan yang ini, monggo. Tidak ada yang aku larang, monggo. Ala dhahri, di atas bumiku ini, di atas punggungku ini, silakan kamu makan, silakan. Tidak ada larangan dari aku. Tapi ingat, wa sawfa yakunu didan, kamu akan nanti akan dimakan oleh ulat. Kamu dulu makan apa-apa yang ada di atas bumi ini, tapi nanti ingat, nanti kamu akan dimakan ulat fi batni, di dalam tubuhmu, di dalam perutku. Bapak Ibu, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi kita ini hidup di dunia ini bisa dikatakan sementara dibandingkan kita hidup di akhirat. Kadang kita terlena daripada kehidupan dunia yang sangat fana ini, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli syukur kepada Allah Ta'ala. Biddin, di hari pembalasan, setelah kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Setelah diwafatkan, nanti di dalam alam kubur jasad kita dimakan oleh ulat. Ada
ketika kita nanti di kuburan, tidak bisa kita membalas apa-apa kecuali amal kita yang berbuat, amal kita yang membela kita semuanya, amal baik kita, iman kita, amal soleh kita kepada Allah Ta'ala, yang itu akan yang berbicara dan membela kita semuanya. Biddin, di hari pembalasan. Di mana itu? Bil jazail masbuq bil ba'thi, di hari pembangkitan. Apa kata Rasul? An-nasu yamutuna ala ma'asyu wa yub'atsun ala mamatu. Manusia tersebut akan dibangkitkan, akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa membaca Al-Quran, kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau kita biasa mencaci maki, insya Allah diwafatkan dalam keadaan mencaci maki. Kalau kita senang gosip, ya insya Allah nanti diwafatkan dalam keadaan gosip oleh Allah Ta'ala, sesuai dengan kebiasaan. Dan kita nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa yang diwafatkan oleh Allah. Wal hisab, masa setelah kita dibangkitkan oleh Allah, maka ada namanya hisab, hitungan. Nanti dihitung sama kita berat mana antara kebaikannya dengan keburukannya kita semuanya. Ay ma yaj'aluka mukadziban bidzalika wala ja'idulah. Apa yang membuat kita ini ragu lagi kepada Allah Ta'ala? Bukti adanya Allah Ta'ala, buktinya alam ini, bukti dunia ini, bukti bumi ini, bukti langit ini. Setiap sesuatu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan langit dan bumi bahan kita semuanya adalah Allah, tidak ada yang lain. Alaihissallah, bukannya Allah bi ahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Tidak ada di dunia ini hakim yang adil. Yang ada menuju adil. Menuju adil ada, tapi seadil-adilnya kayak Allah Ta'ala tidak ada. Karena yang paling adil itu adalah Allah. Tidak ada kita ini adil seadil-adilnya. Mungkin menuju adil ya. Ai huwa aqdal qadhi. Karena Allah Ta'ala itu hakim paling adil. Wa hukmuhu bil jaza. Menghukumi pada pembalasan itu Allah Ta'ala paling adil dan paling bisa diterima oleh kita karena keadilannya. Nanti fonisan Allah Ta'ala ketika kita di masa pembalasan nanti sangat adil, tidak merugikan satu sama lain. Min dzalika wa fil hadits, ada hadis man qara'a wat-tin ila akhiriha, barang siapa yang membaca surat At-Tin sampai akhirnya, falyaqul, maka berkatalah ketika di akhir ayat, yaitu alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka setelahnya kita berkata bala wa ana ala dzalika minasyahidin, tentu saja ya Allah, saya termasuk orang-orang yang menyaksikan akan keadilanmu, akan hal tersebut. Jadi Allah Ta'ala ini sangat adil sekali. Maka kita dianjurkan oleh Rasul ketika membaca Wat-Tin wa Zaitun sampai terakhir, dianjurkan untuk membaca bala wa ana dzalika minasyahidin. Para bapak ibu, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena ini sudah selesai,
kita tutup. Wallahu a'lam bissawab. Akhiran dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang tiada batas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.